Santri jago ngaji itu mah harus ya, tapi santri yang bisa memainkan golok berusia ratusan tahun, mengoper bola api dengan tangan kosong, menekuni silat warisan kerajaan Pajajaran, dan lulus langsung dikirim kerja ke luar negeri, itu lain ceritanya. Ini pesantren modern Zikir Al-Fat Sukabumi, Jawa Barat. Dan hari ini kita masuk langsung ke dalamnya. Lihat tuh aksi luar biasa para santri Al-Fat saat berlatih bela diri. Namanya Sang Maung Bodas atau Harimau Putih. Silat ini berakar dari era kerajaan Pajajaran dan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Di Al-Fat ini bukan ekstrakurikuler pilihan ya. Ini kurikulum wajib. Yang memimpin latihan hari ini bukan sembarang pelatih loh, tapi Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana. Sang pimpinan pondok pesantren. Di usianya yang sudah kepala 5, Kiai Fajar masih memainkan golok dan mendemonstrasikan jurus kuncian dengan presisi. Senjata khas silat ini bernama golok kalapetok. Dan ini bukan senjata untuk berkelahi ya. Jurus-jurusnya sama sekali bukan untuk membacok orang, bukan pula untuk mencelakai sesama. Golok kalapetok adalah senjata filosofis untuk membelah dada manusia. Filosofinya gini ya, manusia yang paling celaka bukanlah orang yang rugi dalam usaha. Bukan pula orang yang sedang kena musibah, melainkan orang-orang yang hatinya keras, bagaikan batu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 22, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Nah, supaya indah dan kemudian bisa diresapi, maka kita melakukan gerak silat itu harus dengan berzikir. Ya, karena perintahnya zikir itu dilakukan setiap tarikan napas dan setiap buangan napas. Sebagai sistem pertahanan, Sang Maung Bodas punya jurus kuncian bernama Maung Kebek atau tepisan harimau. Jurus ini semuanya mengandalkan kekuatan tangan untuk melumpuhkan musuh dan melakukan serangan balas. Kuncian ini memanfaatkan 6 titik lemah di sepanjang tangan manusia. Di antaranya telapak, pergelangan, sampai siku bagian dalam. Jika titik ini ditekan, lawan langsung gak berdaya. Tangan, silakan luruskan. Nah, tahan. Nah, kuncian tangan tuh di mana? Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kuncian tangannya. Oke. Contoh kuncian tangan 1 dari sini. Nah, kuncian tangan mau kebet, jurus mau kebet gini. Dia harus nangkap, maka harus push up-nya kuat. Ketika ditangkap, tangkap ini, nah, tangkap ini ya. Maka dia harimau kan, harus kuat jari tangan. Maka kalian bisa push up dengan 1 jari, jempol jari harus bisa. Kalau tidak bisa push up 1 jari, kalian nggak akan bisa melumpuhkan lawan dengan 1 tangan. Push up 1 jari itu yang Kiai Fajar minta. Karena untuk mengunci lawan hanya dengan jari-jari tangan, dibutuhkan kekuatan yang nggak bisa dicapai dengan latihan biasa-biasa aja. Lalu sejago apa sih para santri Al-Fat untuk urusan bela diri? Sekarang giliran Fahmi, Yahya, Suci, dan Amira yang akan melewati ujian ketangkasan. Bareng-bareng. Baik.
Aduh, bro sendiri. Gimana? Lanjut. Yang benar. Dan sebelum ujian benar-benar dimulai, pemanasan sudah memakan korban. Kayak ular sagu. Ada-ada aja ini. Kotor semua. Biarin lah. Orang nggak kuat ini. Saya gendut. Kalian ngobrol mulu, hei. Siapa nih yang ngobrol nih? Enggak. 6, 7, 8, 9. Duduk. Tarik napas. 2, 3, 4, 5, 6, tarik napas. 7, 8, 9, 10. Tarik napas. Jangan merem. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Ambil napas. Aja ini bohongan. 4, 5, alasan aja nih. 5, Diem. Pegel nih. 9, 10. Idih, enak aja santai. Fahmi bahkan sempat pura-pura pingsan di tengah pemanasan. Tapi jangan salah nih, di balik kelakuan kocaknya, dia tetap harus melewati 3 pos yang sama dengan yang lain. Ujian pun dimulai. Untuk bisa lolos dan mencapai babak berikutnya, para santri harus melewati beberapa pos rintangan, di mana mereka akan diuji secara langsung mengenai pengetahuan dan penguasaan silat Sang Maung Bodas. Jurus 16 dasar tangan. Siap. 1. Pos pertama, ujian 16 jurus dasar tangan. Pondasi sebelum bisa lanjut ke teknik yang lebih berat, salah satu gerakan saja gugur. Jurus ini adalah materi yang paling awal yang wajib dikuasai oleh siapapun yang mengikuti silat Sang Maung Bodas. Ayo, semuanya cepat. Lari. Kalian lurus di posisi tikam sempurna. Hadap kiri, gerak. Baik, kalian dinyatakan lulus. Selanjutnya, kalian boleh melanjutkan ke pos 2. Tikam sempurna. Salam Maung Bodas. Udah. Aduh, capek baru pas 1 aja deh, capek banget. Panas lagi. Tapi kita sebagai Sri Kandi nggak boleh kayak gitu, guys. Tapi aku udah gak kuat. Aku capek, apa kita udah aja ya sampai sini. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Kita tunjukin kalau kita kuat. Kita kuat. Kita pasti menang. Lanjut lagi. Masih ada 2 pos lagi. Aduh, panas. Ya, disinilah mental mereka sebenarnya sedang diuji. Menjadi seorang pesilat bukan hanya soal kelincahan tangan, tapi soal pantang menyerah. Sekarang, saya akan tes kalian satu persatu. Kalau nggak lulus, ikuti tahun depan. Siap! Pos kedua, ujiannya harus naik level dong. Di pos ini mereka harus mempraktekkan sabetan tangan kosong bergaya cakar macan dan sabetan golok kalapetok. Pola gerakan yang sama, tapi tangan kosong menuntut kekuatan jari yang luar biasa. Tapi jangan salah ya, penguasaan jurus sabetan ini butuh waktu yang lama dan gak bisa dilakukan sembarangan. Gerakan yang kurang sempurna bikin mereka auto tereliminasi. Perhatikan, di antara kalian ada yang tidak lulus. Oke, kamu lanjut tahun depan. Namanya juga ujian ya, pasti ada yang berhasil dan ada juga yang harus rela tereliminasi. Nah, sekarang di pos 3, tarung 1 lawan 1. Yahya, santri yang sudah biasa meraih medali nasional menghadapi lawan yang tidak mau tinggal diam.
Pertandingan sengit sampai jungkir balik, Suci menumbangkan lawannya dengan jurus maung kebet sebelum penonton sempat berkedip. Hei, ayo maju. Di sini. Mau kemana? Tarung nih Pak. Ya. Takut ini Kak Papi. Enggak kok. Dengan teknik kuncian dan kelincahan yang sempurna, Yahya dari tim putra serta Suci dari tim putri resmi dinobatkan sebagai pemenang utama. Mereka berhak menerima hadiah spesial yang diserahkan langsung oleh para pelatih silat Sang Maung Bodas. Dapat. Ambil nggak? Tapi kemenangan hari ini hanya gambaran kecil dari apa yang sudah dicapai Sang Maung Bodas di luar pesantren. Untuk prestasi sendiri dari tingkat kota, provinsi, bahkan nasional dan internasional ya. Yang paling luar biasa itu, yang pertama kita tingkat internasional itu, kita menjadi penampil terbaik di Sakarya Turki. Tuh. Terus kita mewakili Indonesia juga di Portugal, di Tapis Award. Oke, walaupun tidak jadi penampil terbaik ya, tapi kita masuk 5 besar. Oke, 5 besar. Kemudian untuk tingkat nasionalnya, kita punya santri, 3 santri, yang satu itu sudah 3 kali juara Pospenas kan. Di mana Pospenas itu salah satu event tingkat nasional untuk semua santri ya se-Indonesia. Kemudian ada lagi di tingkat nasional itu juara ganda CNN di CNN sama di Indonesia Open. Silat yang lahir dari pajajaran ratusan tahun lalu kini berdiri di panggung internasional dan ini baru permulaan. Tapi jangan pergi dulu dong. Setelah ini petualangan kita di pesantren Zikir Al-Haq akan jauh lebih ekstrim dan menegangkan.